Ya pemirsa, efisiensi anggaran. Pemirsa, efisiensi anggaran kementerian dan ya pemirsa, untuk membahas tentang efisiensi anggaran kita telah terhubung dengan Bapak Trubus Rahardiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Ya, selamat sore Mbak. Ya Pak Trubus, ini kita akan membahas tentang efisiensi anggaran yang dilakukan di tubuh pemerintahan. Bapak melihatnya seperti apa Pak? Sudah beberapa waktu berjalan, jumlahnya cukup banyak, dampaknya pun mulai terasa. Bagaimana Pak? Iya, saya melihat bahwa kebijakan ini sebenarnya mengalihkan usulan tentang program pembangunan itu kementerian dan lembaga dan daerah itu biasanya kan bersifat bottom up, artinya dari bawah ke atas diusulkan gitu loh. Tetapi sekarang ini pemerintah kelihatannya mau mengubah dari semacam ini, dari top down Mas, Mbak, dari atas ke bawah. Artinya pemerintah membuat satu kebijakan nantinya terkait program mana saja yang menjadi prioritas untuk istilahnya dilaksanakan. Nah, anggaran itu nanti diplot atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kementerian lembaga dan daerah sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, saya melihat bahwa kebijakan ini baik dalam rangka untuk mengurangi tingkat kebocoran, tetapi juga untuk mengurangi redundant. Banyak sekali selama ini program-program itu relatif sama Mbak. Jadi ada satu program namanya istilahnya pemberdayaan, tapi ada lagi program namanya peningkatan, ada lagi program lagi namanya pembinaan. Sebenarnya isinya sama, tapi itu diseplit-seplit Mbak. Jadi itu yang menyebabkan anggaran kita suka membengkak, dan sengaja itu ada sengaja untuk membengkakkan anggaran. Nah, karena itu pemerintah sekarang kelihatannya ingin menata itu semua. Nah, yang ketiga saya melihat memang fokusnya kelihatannya pada anggaran-anggaran yang tadi dijelaskan oleh pemerintah juga, bahwa anggaran-anggaran yang tidak terkait dengan pelayanan publik gitu loh. Karena itu sebenarnya ini harus diikuti oleh kebijakan-kebijakan terkait kelembagaan-kelembagaan mana yang kategorinya itu langsung ke pelayanan publik. Jadi kalau misalnya ada lembaga-lembaga yang tidak langsung ke pelayanan publik, misalnya kita kan banyak sekali Mbak, ada lembaga administrasi negara, ada badan kepegawaian negara, ada namanya BRIN, ada namanya macam-macam, itu jumlahnya sangat banyak. Nah, itu ada juga lembaga yang sifatnya satu urusan tapi ada lebih dari satu lembaganya Mbak. Jadi itu misalnya kita ada badan pangan, ada badan gizi, baru lagi ada bulog, ada pertanian yang ngurusnya hanya sama. Nah, ini menurut saya memang harus ada semacam perampingan-perampingan efisiensi terkait dengan anggaran-anggaran nantinya agar fokus kepada anggaran yang diprioritaskan oleh pemerintah. Dalam ini yang sudah ditetapkan nantinya oleh pemerintah dan oleh presiden. Anggaran-anggaran yang disesuaikan dengan, tentu yang diprioritaskan adalah berkait dengan kebijakan populis yang dilakukan oleh Presiden kita Pak Prabowo, khususnya mengenai MBG maupun cek kesehatan gratis maupun program-program yang swasembada pangan dan terkait dengan energi Mbak. Saya rasa itu Mbak. Artinya Pak Trubus setuju dengan niatnya untuk efektivitas dan transparansi begitu ya. Tapi mungkin sepertinya kalau saya tangkap tadi, lembaganya lebih baik yang dirampingkan. Jangan semua kementeriannya dipangkas sini sana kemudian terhimpit dan tidak bisa bergerak begitu ya Pak? Ya, ini Mbak, maksudnya tidak saja anggarannya yang program-programnya yang dilakukan pemangkasan, cuman juga kementerian lembaganya juga harus ini juga dirampingkan juga gitu loh Mbak. Jadi ada semacam kan sekarang ini pelayanan publiknya kita pakai sistem SPBE. SPBE itu sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital. Jadi pelayanan sistem digital ini sebenarnya sudah bisa merangkum semua layanan-layanan publik. Karena itu kita tidak membutuhkan satu istilahnya lembaga-lembaga institusi yang begitu banyak. Nah, untuk daerah saja misalnya, ambil contoh, ada daerah di namanya Kota Madya Surabaya.
itu bisa menjadi pilot project di mana kemudian dia sudah bisa melaksanakan penghematan-penghematan, Mbak. Skala prioritas mana hal-hal yang terkait dengan kebutuhan publik dan mana yang tidak terkait, misalnya perjalanan dinas, studi banding, kajian FGD, atau kayak konsultan-konsultan itu dihapus semua, Mbak. Itu yang dilakukan oleh salah contohnya Surabaya dan beberapa daerah lain. Ya, seperti Jadi yang kemarin sempat disinggung oleh Bapak Prabowo, ada studi banding untuk pengentasan kemiskinan ke Australia begitu ya. Kita tahan dulu Pak, kita akan lanjutkan dialog setelah pernyataan berikut ini. Saya ingin pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Ada yang melawan saya. Ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Ibu-ibu yang guru, angkat tangan. Ibu-ibu, benar nggak? Lihat sekolah-sekolah. Perlu diperbaiki atau tidak? Saya berapa hari ini lihat sekolah-sekolah. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Ya, Pak Trubus masih bersama kami? Ya. Pak Trubus, ini tadi Bapak Prabowo statementnya melakukan penghematan anggaran. Ada raja kecil yang berusaha melawan penghematan anggaran, kebijakan penghematan anggaran. Tapi kemudian yang menarik adalah salah satunya misalnya perampingan anggaran ini tidak usah studi banding ke luar negeri dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang penghematan anggaran-anggaran semacam ini, akan ada sektor-sektor lain yang terdampak. Misalnya kalau tidak ada perjalanan dinas begitu dikurangi atau studi banding dikurangi, itu akan berdampak pada sektor hospitality, misalnya hotel, pariwisata, kemudian transportasi. Bagaimana menurut Bapak? Ini apakah sudah dipikirkan matang dan dampaknya akan seperti apa? Iya, saya melihat pemerintah sepertinya sudah mengkalkulasi, Mbak. Kalau lihat mengenai dampak itu kan ada dua, ada dampak linier yang bisa diprediksi, diperhitungkan. Misalnya terkait dengan efisiensi anggaran ini tidak ada lagi yang namanya orang perjalanan ke luar negeri. Otomatis itu yang namanya agen, yang agen dan semuanya lah, hotelan dan berbau ini, Mbak, perjalanan gitu ya, traveling itu otomatis akan terpangkas di situ. Akan tetapi tentu pemerintah sudah mencari solusinya. Nah, ini yang perlu dilakukan solusinya, misalnya pemerintah mulai memikirkan sektor-sektor terkait dengan itu diberdayakan lagi, Mbak. Diberikan satu alokasi anggaran yang lebih besar lagi
agar ada penciptaan lapangan pekerjaan, Mbak. Gitu intinya ke sana. Jadi mungkin yang perlu dikaitkan dengan pemerintah itu kan maunya ada swasembada pangan, Mbak. Tidak perlu kita tiap hari itu impor beras terus. Ya beras saja kita impor. Padahal kita pernah yang namanya pengalaman swasembada pangan. Nah karena itu kelihatannya pemerintah maunya ke sana. Sepanjang itu jalan, Mbak, otomatis nanti artinya pertumbuhan ekonomi tetap bisa jalan, Mbak. Asumsinya seperti itu. Karena apa? Karena dengan swasembada pangan yang baik, maka otomatis semua ketersediaan yang terkait dengan pangan itu mencukupi. Dan disitulah misalnya perkebunan, pertanian, pupuk dan sebagainya itu, maritim juga itu akan terbuka lapangan pekerjaan. Di satu juga ada UMKM juga yang akan ini istilahnya yang akan tumbuh juga di satu sisi, Mbak. Yang kedua memang ada dampak namanya efek domino, dampak yang tidak bisa diperkirakan. Bisa saja nanti akan semacam itu tadi yang kita sebut jasa perhotelan dan sebagainya akan mengalami ini istilahnya keterhambatan dalam pertumbuhannya. Tetapi nanti mestinya akan ada satu solusi, misalnya jumlah dari hotel-hotel itu yang begitu marak itu kemudian mungkin disederhanakan saja, Mbak. Artinya jumlahnya dibatasi sehingga hanya perlu untuk ini dan diarahkan ke jenis lain, atau kalau tidak yang jasa perhotelan dan sebagainya hospitality itu diarahkan untuk anak-anak Gen Z, ya Gen Z yang kemudian di Gen Z ini diberi lapangan pekerjaan, Mbak. Itu kan bisa dilakukan. Artinya segala inovasi juga. Nah tentu ini satu hal yang perlu dilakukan adalah bahwa pemimpin, artinya leader, ini memang harus yang inovatif, kreatif, Mbak. Yeah. Tidak harus yang selama ini istilahnya menghabiskan anggaran. Kalau menghabiskan anggaran kan semua pemimpin bisa, Mbak. Tetapi bagaimana membuat anggaran yang ada itu kemudian melakukan misalnya dengan public-private partnership, misalnya kerjasama dengan swasta, kan bisa dilakukan, Mbak. Sehingga mungkin nanti hotel-hotel itu akan juga melakukan kerjasama dengan swasta agar tetap tumbuh. Nah, ada persaingan-persaingan yang tidak saja semata-mata, saya rasa itu kecil ya kontribusinya dari APBN, artinya perjalanan dinas kepada yang namanya jasa hospitality, Mbak. Tetapi kita percaya pemerintah punya solusi untuk itu. Nah, tapi kita masih nunggu. Nah, yang kedua penting ini sebenarnya pemerintah itu harus membuat kebijakan regulasinya, Mbak. Jadi membuat peraturan teknis seperti apa, mata anggaran apa saja dan bagaimana, kan karena setiap kementerian, lembaga dan daerah itu punya tupoksi masing-masing, Mbak. Itu yang tupoksi yang mana yang harus ini tadi baru dijelaskan secara umum. Misalnya perjalanan dinas yang kait dengan peralatan kantor, ATK misalnya kaitan dengan listrik, itu saja. Nah, menurut saya ini harus dipahami bahwa harus ada semacam bagaimana kemudian memikirkan cara berpikir yang lebih kreatif, di mana kemudian prioritas anggaran itu diperuntukkan untuk program-program yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat, Mbak. Karena kan kita juga harus mikir seperti itu. Ya, baik. Saya coba simpulkan sedikit ya, Pak. Ya, ada kebijakan, diperkirakan dampaknya dan siapkan solusinya. Begitu yang tepat yang perlu dilakukan oleh pemerintah, dan kita tunggu bagaimana pemerintah menyiapkan semua hal ini supaya tidak ada pihak-pihak yang terdampak begitu luas. Terima kasih Pak Trubus Radiansyah sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas, Bapak. Sama-sama, Mbak.